Shalom saudara. Ini hari keberapa? Keempat ya. Bayangkan kalau doa puasa kita 30 hari ya. Hari ke-30 pasti tinggal saya dengan Kak Nesinnya. Dan juga istri dan anak saya 2. Betul? Ada amin? Oh ya, tambah Pak Udin satunya ya. Nah, bayangkan saudara, hanya 4 hari, tapi kadangkala ada orang susah sekali mengatur waktu ya, untuk bisa sehari pun datang ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita mengatakan Yesu wo aini, lalu Tuhan bilang gombal lu. Kenapa? Karena bilang Yesus aku mengasihimu tapi kau tidak sungguh-sungguh mementingkan aku. Kalau orang punya kekasih misalkan ya, dia akan kalau rumahnya di barat didatangi enggak? Misalkan ini pacar saya ya, Ernie ya, bener nama sesungguhnya. Kalau dia pacar saya, rumahnya di barat saya datangi enggak? Jangan tanya Arnold jangankan barat ya, utara selatan didatangi. Kenapa? Karena alasannya adalah cinta. Sama ketika kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melalaikan akan kehadiran ya. Nah, karena itu saudara, biarlah Tuhan memberkati pada saat ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini di dalam Yohanes berapa? Ayo yang sudah baca. Yohanes 17. Isinya apa? Ayo yang sudah baca renungan. Ada yang sudah baca renungan hari ini? Bagus. Teruskan. Tidak ada satupun yang renungan hari ini belum dibaca. Hari ini bacaannya dari Yohanes 17 ya, ayat 1 sampai 26, judulnya adalah Kesatuan Gereja ya. Nah, saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Karena belum baca, maka kita harus baca ya, supaya kita bisa nyambung ya. Saya akan membaca ayat pertama, demikian saudara yang kedua ya, demikian selanjutnya sampai ayat 26. Jadi sebagai hukumannya disuruh baca semua ya. Oke. Nah, sampai ayat yang ke-26 ya. Oke, mari kita baca. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, katanya jemaat itu dinilai kompak apa enggak dari baca Alkitabnya ya. Nah, tadi kok kurang kompak ya. Ada yang ketinggalan. Oke, sampai di ayat berapa? 9. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa yang kita baca itu berbicara mengenai doa. Ya, doa yang diucapkan oleh Yesus ya. Nah, Saudara, sebelum saya memulai firman Tuhan ini, kita seringkali mendengar terjadi perpecahan dalam gereja. Ada gereja yang pecah gara-gara perjamuan kudus. Ya, ada yang setuju bahwa perjamuan kudus itu berdiri, ada yang setuju itu duduk. Nah, antara duduk dan berdiri itu tidak sependapat, lalu pecah gerejanya. Ada yang juga pecah gara-gara baptisan. Ada yang setuju baptisan itu diselam, ada yang setuju baptisan itu dipercik. Ya, akhirnya pecah. Ada gereja yang pecah gara-gara mungkin pemimpinnya itu ada masalah, tidak akur, kemudian pecah. Nah, Saudara, survei membuktikan ya bahwa di Indonesia banyak gereja yang muncul itu bukan karena penginjilan, tapi karena perpecahan. Sebuah buku yang saya baca ya, karangan Dr. Jan Aritonang ya, itu judulnya itu berbagai aliran di dalam gereja ya. Dicatat bahwa ada sekitar 400 aliran di Indonesia. 400 Saudara ya. Itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Dan ada sekitar 200 lebih itu denominasi Kristen atau yayasan Kristen. Dan umumnya dikatakan penginjilan atau gereja yang muncul dari penginjilan itu sudah mandek sejak awal abad 20. Artinya gereja yang muncul sekarang itu bukan karena penginjilan, tapi karena perpecahan. Ya, ada seseorang yang mengatakan, Pak, puji Tuhan ya gereja kami pecah. Loh, kenapa? Akhirnya muncul gereja baru.
Betul, dari sebuah gereja yang saya kenal itu muncul 3 gereja. Ya, saya mau tanya, kira-kira perpecahan itu Tuhan senang apa tidak? Lalu kok orang itu ngomong puji Tuhan? Harusnya apa? Puji hantu. Karena perpecahan. Banyak orang kadangkala lupa bahwa perpecahan gereja ini cikal bakalnya adalah karena jemaatnya. Ya, akarnya itu adalah jemaatnya. Nah, karena itu ini yang kita akan fokuskan ya. Nah, berbicara mengenai doa, Charles Spurgeon ya, seorang pengkhotbah yang terkenal ya di abad-abad 18 ya, pertengahan mau masuk 19, dia mengatakan demikian ya. Ada orang berdoa menurut ukuran panjang, tetapi doa yang sejati diukur menurut bobotnya, bukan menurut panjangnya. Ada amin? Ya, jadi doa itu bukan dinilai dari panjangnya. Saya jadi ingat ada pendeta yang saya kenal ya, kalau dia doa itu mengerikan saudara ya. Jadi kalau doa makan kami semua takut kalau dia yang doa. Kenapa? Karena kalau dia doa itu dia akan mendoakan seluruh dunia ya. Dan setelah selesai doa makan itu kami akan berkunang-kunang matanya ya, karena saking lama doa ya. Saya masih ingat dulu saya remaja, jadi kalau ada acara apa, kami menghindari pendeta ini saudara ya. Karena apa? Doanya terlalu panjang. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, doa itu bukan dinilai dari betapa panjangnya doamu, tapi berapa bobotnya, atau bobotnya itu seberapa gitu ya. Artinya bahwa Charles Spurgeon ini mengatakan, hatimu itu lebih penting daripada kata-katamu. Ada amin? Boleh enggak Pak saya datang di hadapan Tuhan dan saya diam, tidak berkata-kata? Boleh. Boleh enggak Pak saya datang di hadapan Tuhan karena saking saya bingung dengan hidup saya, lalu saya datang hanya dengan meneteskan air mata? Boleh. Boleh enggak Pak saya datang di hadapan Tuhan, saya berlutut dan saya tidak melakukan apapun seperti orang berdoa pada umumnya, saya hanya bisa diam? Boleh. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hatimu. Amin. Nah, sebelum kita datang kita berdoa, Tuhan sudah tahu isi hati kita? Sudah. Tuhan tahu siapa di antara kita tadi yang rencananya makan 2 piring, betul? Nah, tapi karena sungkan jadi makan 1 piring, ya kan? Tuhan tahu enggak? Tahu, ya. Bahkan terkecil pun Tuhan tahu. Nah, saudara, kembali lagi, kalau kita mengerti kebenaran ini, baru kita masuk ke apa yang menjadi doa. Karena ini adalah doa Yesus ya. Yohanes 17 itu adalah doa dari Yesus. Nah, doa ini dijuluki 3 hal ya, sangat luar biasa. Yang pertama adalah dijuluki sebagai the greatest prayer ever ya. Yaitu doa yang terbesar yang pernah didoakan. Ya. Yohanes 17 ini. Dan yang kedua disebut sebagai doa dari seorang imam besar. Dan yang ketiga disebut sebagai doa Bapa kami. Nah loh, kita mengenal doa Bapa kami selalu di Matius 6 atau Lukas 11 ya, tentang doa. Tapi ini adalah disebut sebagai the Lord's Prayer atau doa Bapa kami ya. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi betapa besarnya doa ini sehingga yang kita lihat adalah saudara, apa bagian yang didoakan? Terbagi 3. Yang pertama adalah ayat 1-5. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah ayat 6-19. Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Kemudian ayat 20-26 di situ Yesus berdoa untuk siapa? Untuk semua orang percaya. Berarti ini doa untuk siapa? Anda percaya apa tidak? Percaya. Doa juga untuk kita ya. Nah ini 3 bagian ini, oke? Nah saya lanjutkan saudara. Di dalam ayat 11 di situ dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Di ayat 11, 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah saudara, dalam ayat ini dikatakan, tapi mereka masih ada, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita tahu bahwa
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu menjadi satu, ya. Pernah enggak melihat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berantem? Enggak pernah ada. Pernah enggak melihat bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini berpisah satu dengan yang lain? Waktu Yesus di atas kayu salib, waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ kemanusiaannya, ya. Ketika dia menanggung dosa manusia, dosa saudara dan saya, ketika itu dia menjadi berdosa, dan ketika itulah dikatakan kealahannya meninggalkan dia, sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Tapi yang menarik adalah saudara, Allah Tritunggal itu tidak pernah berpisah, saudara, ya. Kita tahu bahwa mereka selalu akur satu dengan yang lain. Itulah kenapa di dalam doanya kita melihat apa isi permohonan doanya. Yang pertama, permuliakanlah aku. Ya, intinya. Yang kedua adalah peliharalah mereka. Yang ketiga, kuduskanlah mereka. Dan yang keempat, agar mereka semua menjadi satu. Dan yang kelima, agar mereka melihat kemuliaanku. Saya mau tanya, doanya ini lebih banyak ke dirinya atau ke orang lain? Ya saya tak boleh. Lebih banyak untuk diri apa orang lain? Kalau doa kita, bertobatlah. Dari pagi doa kita apa? Berkati aku, lindungi aku. Naik motor jangan disenggol orang. Aku supaya tidak nyenggol orang. Supaya aku dapat berkat, gajiku naik, gajiku berlimpah. Aku mau liburan ke Thailand, jalan-jalan. Doanya selalu me. Tapi doa Yesus hanya satu bagian. Dia berdoa untuk dirinya. Selanjutnya untuk murid, untuk semua orang percaya. Kapan terakhir Anda mendoakan gerejamu? Kapan terakhir engkau mendoakan temanmu? Kapan terakhir engkau mendoakan hamba-hamba Tuhanmu, majelismu, pengurusmu? Kapan engkau mendoakan orang yang di sebelahmu? Saya curiga belum pernah loh ya. Misalkan Ibu Siani mendoakan Ai Aiming misalkan. Mungkin tidak pernah ya. Pernah? Tidak pernah ya. Ayo ini gereja loh ya. Pernah? Ibu Aiming pernah doakan Ibu Siani? Nah, jujurly ya, kita itu lebih banyak doa kita untuk ini kita perlu belajar saudara. Dalam doa kita ingat juga orang lain. Ingat juga pekerjaan Tuhan. Nah, saya jadi curiga ini ya. Kalau saya forward, tolong doakan ini masuk rumah sakit. Itu didoakan apa cuma di reply aja? Saya jadi curiga ini ya. Itu didoakan apa hanya dibalas jempol atau apa? Didoakan enggak? Oke, Tuhan saksinya ya. Nah, kalau bohong hidungnya manjang loh. Tapi saya percaya ya. Coba bayangkan saudara. Di dalam 26 ayat Alkitab mencatat apa? Yesus hanya ayat pertama sampai 5. Permuliakanlah aku. Sisanya apa? Peliharalah mereka, kuduskanlah mereka. Agar mereka menjadi satu. Agar mereka melihat kemuliaanku. Apa poinnya di sini? Yesus ingin memberikan sebuah teladan di dalam doanya yang disebut sebagai the greatest prayer ever, doa yang terbaik sepanjang waktu. Dalam doa itu dia tidak pernah mendoakan hanya kepentingan dirinya, tapi lebih banyak mendoakan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Lalu apa intinya dalam bagian ini? 26 ayat ini. Firman Tuhan ingin mengatakan bahwa intinya Tuhan itu atau Kristus itu ingin supaya apa? Supaya kita menjadi satu dalam apa? Yang pertama dalam tujuan.
Ya, kalau kita ikut Tuhan, tujuannya harus satu. Ada amin? Tadi tujuannya adalah kalau Anda berangkat ke Elion Rungkut, berarti tujuannya adalah Elion Rungkut. Bisa enggak ngakunya ke Elion Rungkut tapi lewat jalan lain? Bisa. Tapi kalau ngakunya Elion Rungkut, posisinya pasti di Jalan Kali Rungkut ini, ya, nomor A25, betul? Kalau ada yang tempat lain berarti bukan GK Elion Rungkut, betul? Artinya jalan menuju ke sana boleh beda, tapi destinasi itu pasti sama. Artinya apa? Tujuannya itu harus sama. Ketika kita percaya kepada Kristus berarti apa? Tujuan kita adalah hanya satu, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, tujuan kita adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Itulah kenapa dikatakan jadi orang Kristen harus selalu mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua adalah dan persekutuan. Ini berbicara mengenai koinonia, artinya kedekatan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara, ya. Sebuah gereja itu diawali dari jemaat. Ingat ya, gereja ini hanya gedung, gereja ini hanya organisasi. Ini gedung akan menjadi gedung kosong kalau tidak ada jemaatnya. Ada amin? Bisa enggak Elion Rungkut suatu hari menjadi kosong dan tidak ada jemaatnya? Bisa? Bisa ya? Kalau jemaatnya sudah tidak mau datang di hadapan Tuhan. Tapi itu bisa terjadi enggak? Bisa terjadi? Yang ngomong bisa terjadi perlu dicurigai itu ya. Ada perencanaan gitu ya. Poin saya adalah saudara, dalam bagian ini firman Tuhan katakan, kalau kamu ingin menjadi satu dengan aku, maka perhatikan, berarti harus satu tujuan dan kamu harus intim denganku. Karena persekutuan itu berbicara mengenai intimacy. Artinya apa saudara? Yesus itu selalu berdoa, semoga murid-muridnya itu intim satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka suka berantem. Ya, waktu Yesus itu mengumpulkan mereka, ada di antara mereka yang mau menjadi besar, mau jadi pemimpin, ingin menduduki jabatan, dan itu sangat-sangat merunsingkan sebenarnya. Bahkan Yesus dalam masa terakhirnya, waktu dia dalam pergumulan, dia minta untuk muridnya menemani dia. Orang yang disuruh temani itu malah apa? Tidur. Ini kayak sopo? Kayak kita ya. Ya, saya pernah ajak orang usir setan. Dia diusir setan, saudara. Kenapa? Karena dia tidak siap hati, ya. Jadi ketika orang ingin melakukan pekerjaan Tuhan atau ingin sungguh-sungguh, harus punya tujuan dan yang sama, dan yang kedua harus mempunyai intimasi, kedekatan yang sama dengan Tuhan. Nah, sampai di sini pause dulu. Coba renungkan firman Tuhan. Kapan terakhir engkau melakukan intimasi dengan Tuhan saat teduh? Kapan terakhir engkau menyembah Tuhan secara pribadi? Kapan terakhir engkau datang di hadapan Tuhan dengan berlinang air mata karena engkau merasa pergumulanmu sangat berat? Atau Tuhan perlu menggunakan sesuatu untuk membuat engkau rajin? Nah, kadang-kala jangan sampai ya, Tuhan bisa mengizinkan sakit penyakit terjadi. Ada orang sebelum sakit dia malas berdoa, dia malas membaca firman. Tapi ketika dia dapat sakit, dia rajin membaca firman, rajin berdoa. Ada model seperti itu. Tapi ada juga orang yang meskipun dia mengalami sakit, dia tidak ada berubah. Ya, dia masih mengeraskan hati. Dan itu harus hati-hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan kasih warning, maka kita harus peka. Artinya apa saudara? Dalam doanya, Yesus tidak minta muridnya menjadi terkenal. Yesus tidak minta muridnya menjadi berhasil. Tapi Yesus minta supaya mereka sungguh-sungguh mempunyai tujuan yang sama dengan dia. Dan mempunyai persekutuan yang intim dengan dia. Itu saja. Kalau orang tua mendoakan anak supaya apa? Jujur ya, saya mau tanya si Indah ya. Kalau doakan anaknya supaya apa? Pasti kaya ya.
Oh, ada unsur kaya enggak? Ada ya, oke. Dan itu enggak apa-apa, it's fine, enggak ada masalah. Anda doakan anakmu sukses kaya raya itu enggak masalah. Tapi sering kali kita mendoakan supaya material kan yang banyak kan. Kayak toko bangunan aja nih. Tapi Yesus tidak pernah berdoa untuk muridnya supaya terkenal, supaya mereka menaklukkan dunia, supaya mereka menjadi pembicara besar. No. Yesus hanya mendoakan, Tuhan, mereka harus sevisi dengan aku dan mereka harus intim dengan aku. Itu saja. Ini doa yang sama ditujukan bagi saudara dan saya. Apakah kita mempunyai tujuan yang sama dengan Tuhan? Waktu kita menjadi orang percaya, apakah kita selalu mengingat bahwa aku hidup untuk memuliakan Tuhan? Dan yang kedua, aku hidup harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Sebelum berangkat kerja, berarti harus apa? Doa. Lagi bekerja, mengalami kesulitan, berdoa. Lagi nyetir, berdoa, tapi jangan merem. Ya, boleh. Lagi masak, berdoa. Lagi melakukan apapun, berdoa. Firman Tuhan katakan, kalungkanlah di lehermu. Ya, ketika engkau berjalan, engkau berdiri, ingat akan firman itu. Artinya apa saudara? Kita harus mengingat ini ya. Nah, hal yang menarik adalah di dalam beberapa versi saya coba bandingkan ya. Jumlahnya bisa unda-undi ya, tapi ada satu versi yang mengatakan demikian. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 17 ya, ayat 1 sampai 26. Anda pulang nanti hitung sendiri ya. Ditemukan ada kira-kira 19 kali kata dunia ya dan bumi. Ada 19 kali. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa ini menyiratkan betapa Yesus itu menyadari bahwa tantangan dunia, godaan dunia ini begitu besar. Ya. Sehingga Yesus selalu menyebut dunia. Kenapa saudara? Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini mempunyai dampak yang luar biasa. Amin. Ketika dunia ini misalkan trennya apa? Kalau sekarang anak muda kan trennya adalah velocity. Tahu velocity? Ayah ini enggak ngerti ya. Wis enggak usah tak jelas lah, percuma juga ya kan. Di TikTok itu lagi tren velocity ya. Lalu kemudian semua ikut. Lalu ternyata dibilang itu ternyata adalah simbol dari satanik ya. Enggak tahu benar apa tidak. Kemudian ada tren tarian angpau. Tahu tarian angpau? Nah, semua itu ngambil angpau, nari-nari dulu. Ternyata itu katanya tariannya orang Yudaisme ya. Orang Yahudi ortodok itu tariannya begitu. Artinya apa saudara? Orang suka mengikuti tren loh kan. Ya, termasuk ibu-ibu saya lihat ya. Kemarin saya godain Ai Aiming ya. Rambutnya keriting saya bilang. Terus ada yang bilang itu kayak Ajuma katanya. Korea ya. Ajuma itu adalah ibu-ibunya orang Korea gitu ya. Nah, tapi Ajuma kalau tidak salah ibu muda apa ibu tua? Setengah mateng ya. Oh ya. Kita dengan mudah kadangkala bisa terpengaruh. Lihat film Korea, rambutnya begitu bagus. Kemarin saya lihat ada seorang anak remaja ya. Saya bisik-bisik, kok ada Tomingse saya bilang. Ya, anaknya apa itu? Tommy itu lah ya, Jenny itu ya. Ada satu mirip Tomingse. Itu jadi ingat dulu ada namanya Efse. Ingat waktu itu? Wah, zaman itu menguasai Indonesia. Kalau Anda ke pasar Atom, itu semua Tomingse rambutnya itu. Ya, yang wanita itu rambutnya apa? Sancai ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mudah bisa dipengaruhi oleh dunia. Tapi Nun Sewu bertanya, apakah dunia sudah merasakan pengaruh kita? Engkau yang bekerja, engkau yang melakukan segala sesuatu, sudahkah engkau memberikan dampak? Ya. Nah, inilah kenapa saudara, Yesus tuh khawatir bahwa murid-murid ini akan jatuh. Kenapa? Karena pengaruh dunia begitu besar, ya.
Makanya saudara perlu ingat waktu berbicara mengenai kesatuan gereja, maka kata gereja itu sendiri eklesia artinya apa? Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar ya untuk bersekutu bersama. Itu harafiahnya artinya begitu ya. Tapi kemudian makna rohaninya adalah sekumpulan orang-orang yang percaya dipanggil keluar dari dunia yang berdosa. Dan mereka menyadari bahwa mereka adalah kelompok orang yang dikuduskan, maka mereka harus menjauhi yang namanya dosa. Itulah kenapa saudara, gereja bukan berbicara mengenai gedung. Gereja bukan berbicara mengenai organisasi. Gedung ini boleh habis, boleh hilang. Tapi kalau masih ada jemaatnya, maka gereja masih eksis. Saya pernah share di sini, gereja yang tertua ya, itu masih beroperasi sampai hari ini. Ya, kalau tidak salah itu ada 2 ya. Yang pertama adalah di Ethiopia dan yang kedua adalah di Bethlehem ya. Di Bethlehem itu adalah gereja di mana di bawahnya itu tempat Yesus dipercaya dilahirkan. Ya, itu didirikan oleh Ratu Helena dan itu sudah sekitar 2800 tahun usia gerejanya dan sampai hari ini masih ada ibadah tiap hari. Artinya apa saudara? Gereja tidak berbicara mengenai gedung. Gereja berbicara mengenai orang. Kalau personnya masih ada, maka gereja tetap ada. Makanya saudara, dalam bagian ini sebenarnya Yesus ingin mengingatkan. Bukan kepada gereja dalam arti struktur saja, tetapi juga kepada setiap orang percaya. Apa Yesus ingatkan? Mari kita lihat saudara ya. Yesus mempunyai kekhawatiran, yaitu apa? Dia tahu bahwa dunia ini mengandung beberapa unsur. Satu diantaranya adalah apa? Dunia penuh dengan tipu daya. Anda pernah dengar kan? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Pernah dengar itu? Dunia tipu-tipu. Artinya apa saudara? Dunia penuh dengan tipu daya. Ada orang yang di Instagramnya selalu, hari ini makan siangnya itu di Paris, makan malamnya itu di Jerman, nanti besok breakfastnya di Jakarta. Ternyata itu bohong saudara ya. Itu semua itu hanya nyomot fotonya orang gitu ya. Nah ada juga yang pernah ketangkap seorang selebriti ya, dia bilang lagi berjemur di pantai, di salah satu pantai di Brasil. Lalu sama wartawan dicoba dilacak ya HP-nya itu ya. Dan ternyata orang itu masih ada di daerah Menteng. Artinya apa? Bohong. Orang ingin membangun sebuah image, tapi dengan tipu-tipu. Itulah dunia. Ya, Yesus tahu bahwa para murid orang percaya berada di dunia yang penuh dengan tipu daya. Kenapa? Karena iblis dan setan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat orang akhirnya ditarik kepada kemewahan dunia. Ya. Dan yang kedua, Yesus tahu bahwa dunia ini penuh dengan sesuatu yang berbahaya. Artinya apa saudara? Kita dicuci otak kita bahwa kita jadi orang itu harus kaya raya dengan cara apapun. Karena kalau kaya itu dihormati, kalau kaya itu enak, kalau kaya itu tidak dipandang rendah. Sehingga yang terjadi adalah apa? Dari kecil kita didik anak kita, kamu harus jadi orang berhasil, kamu harus jadi orang kaya. Ketika kamu kaya, kamu akan memiliki segalanya. Itu doktrin dunia. Dan ini berbahaya. Kenapa saudara? Karena akhirnya miskin dianggap kutuk. Saya mau tanya, di dunia lebih banyak orang kaya atau miskin? Berarti dunia ini dikutuk semua gitu ya. Dan banyak orang miskin kan orang kaya mantan orang miskin. Itu tidak benar saudara ya. Jadi doktrin dunia ini ingin mengajarkan bahwa engkau kejar dunia maka engkau memiliki segalanya. Inilah kenapa Yesus menghimbau, hati-hati, berbahaya ini dunia ini ya. Dan yang ketiga adalah dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Apa itu saudara? Bahwa orang itu selalu melakukan sesuatu yang baik di matanya. Ya, jadi akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu yang mereka senang gitu ya. Dan karena dunia sudah tercemar ya. Dan yang terakhir dikatakan bahwa dunia ini sudah terpecah belah, khususnya dalam hal agama dan ajaran. Kristen saja itu
seperti saya katakan di awal, ada 400 aliran. Bayangkan saudara ya. Dari yang doanya duduk, berdiri, jongkok, ada yang doanya mungkin salto ya, kita tidak tahu ya. Tapi dengan jenis yang berbeda. Artinya apa saudara? Penuh tipu daya, berbahaya, tercemar, dan terpecah belah. Sehingga apa yang Yesus doakan di dalam doanya, yang pertama, dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya di dalam bagian yang pertama, Kristus telah menang atas dunia itu dengan mengatakan apa saudara? Dunia mungkin penuh dengan tipu daya, tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kita apa? Dia adalah satu-satunya Allah yang memberikan kepastian. Dunia boleh tipu-tipu, tapi dalam Yesus ada kepastian. Amin. Dalam Yesus ada kepastian apa enggak? Dunia boleh tipu-tipu, tapi di dalam Kristus ada kepastian. Ya, makanya kenapa enggak usah percaya kepada dunia. Yang kedua, kalau dunia dikatakan berbahaya, ya, karena dia itu bisa menggarami kita, mempengaruhi kita. Dikatakan enggak usah takut. Yesus memberikan jaminan keamanan. Kenapa? Karena bersama dengan Dia kita akan dijaga, dipelihara. Makanya di ayat yang ke-11, 12 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, apa itu? Tidak bisa baca saya. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci. Jadi kalau godaan dunia itu banyak unsur bahayanya, bisa menjatuhkan kita, maka Kristus memberikan jaminan bahwa Dia akan menjaga kita. Dan yang ketiga, kalau dunia sudah tercemar, maka ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan firman kebenaran itu akan memberikan pemulihan, kekudusan, ya, sehingga Yesus memberikan pengudusan lewat firman Tuhan. Artinya begini loh saudara, pernah enggak saudara tiba-tiba akan berbuat dosa, lalu firman Tuhan mengingatkan saudara? Evi pernah? Pernah ya? Contohnya apa? Mau melanggar lalu lintas misalkan. Pernah? Atau apa? Enggak tahu. Ya. Kembalian. Uang 20 kembali 38. Dikira uangnya 50. Terus? Ini kan rezeki. Wih, luar biasa. Kita berikan aplaus ya. Tapi yang sering kita lakukan yaitu apa? Kalau lagi ke rumah makan kerupuk tapi tidak dibayar. Kadang lupa. Ingat itu? Kita bilang, oh soto 4 ini kerupuknya tidak dimasuk. No. Kemarin saya makan di sederhana rumah makan Padang. Waktu makan itu ada satu item yang harusnya 2 dihitung 1. Saya bilang ini kurang 1. Oh mbaknya langsung, oh makasih ya Pak. Karena kalau enggak kan dia harus ganti gitu ya. Nah saudara kadangkala hal-hal kecil ini kita diuji,
Ya, apakah kita tercemar? Kalau kita mendiamkan, pernah ada 3 kali orang salah transfer ke rekening saya. Ya, dia transfer, tak transfer balik. Tidak lama dia transfer balik lagi, tak transfer balik lagi. Ya, jadi orang yang sama. Ya, kemudian akhirnya saya telepon dia. Nah, ternyata ada error di sistemnya. Nah, saudara, kadangkala ketika kita dapat itu kita ngomong apa? Puji. Jalan-jalan, anak dompet, betul? Kita lihat, duitnya penuh. Dalam hati dibilang apa, Pak Udin? Puji Tuhan. Ya, hati-hati, kita diuji. Apakah kita tercemar apa enggak? Ya, kadangkala ada yang orang mengatakan, oh puji Tuhan, ini jawaban doa dari Tuhan. Dompet jatuh dari langit. Hati-hati ya. Kadangkala berkat tiba-tiba kalau Anda itu diberkati dengan luar biasa, itu hati-hati, itu pasti ada maksud Tuhan. Ada seorang pengusaha yang pernah tanya saya, dia telepon, dia tanya, Pak, saya bingung bulan ini kok rezekinya berlipat kali ganda, tiba-tiba banyak. Saya bilang, ingat apa yang masuk itu ada bagian Tuhan. Jangan lupa perpuluhan. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita menjadi orang yang tetap berani hidup kudus atau tercemar? Tapi Yesus mendoakan, aku telah memberikan mereka nanti Roh Kudus yang akan membuat mereka bertahan. Ya. Nah, oleh karena itu, katakan ke sebelahnya, hiduplah dalam kekudusan. Silakan. Dan yang kedua, katakan, jangan jadi orang tercemar. Silakan. Ya. Jadi artinya apa saudara? Mudah bagi kita untuk tercemar. Ada amin? Hati-hati. Dan yang terakhir dikatakan apa? Terpecah belah atau terpecah-pecah. Ini pekerjaan iblis. Dan Yesus tahu itu, makanya dia berdoa. Di ayat 22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Artinya apa? Yesus memberikan contoh, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, tidak ada apapun di antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga dia memberikan sebuah teladan, saudara. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita dikit-dikit lalu mau pecah, dikit-dikit mau meninggalkan gereja. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena ini jelas pekerjaan iblis. Dan janji Yesus adalah Yesus menawarkan persatuan melalui kemuliaannya. Artinya apa? Yesus akan mengingatkan kita. Kalau kita mulai menyimpang, ketika kita mulai ingin memberikan satu nuansa-nuansa perpecahan, ya. Nah, kalau Anda misalkan suatu saat ditawari untuk pindah gereja, ya saya tes di sini ya. Misalkan saya tanya ya, Ai siapa ya? Ai siapa ya? Ai Aiming dah ya. Tiba-tiba Ajuma Aiming. Tiba-tiba ditanya, ayo kita pindah gereja saja. Dia rungkutkan kayak ndak ada Roh Kudus. Orang ibadah kok turu-turu. Misalkan. Kira-kira Ai Aiming ikut apa tidak? Enggak, kenapa? Dikasih iming-iming loh. Kamu ke sana dapat bros emas loh. Wah, Pak Udin pasti ikut ya? Ajuma Aiming ikut enggak? Enggak ya. Enggak salah lagi maksudnya. Banyak godaan di luar sana untuk memecahkan kita. Saya sering kasih warning, engkau boleh pindah tapi kamu jangan ajak domba-domba yang lain. Kalau kamu pindah itu urusanmu dengan Tuhan. Ya, jangan engkau domba-domba sing dungu-dungu yang tidak mengerti apa-apa itulah disesat-sesatkan, itu tidak boleh. Ya, itu nanti dosanya engkau yang tanggung. Ya, makanya dalam bagian dikatakan, aku menawarkan persatuan melalui kemuliaannya. Ya, itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi inti dari keseluruhannya adalah
kesatuan anggota gereja dengan Yesus dan sesama adalah bukti kasih yang membuat orang mau percaya kepadanya. Artinya, gereja ini menjadi saksi ketika orang luar melihat apakah jemaatnya sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak mau tercemar, menjadi orang yang tidak mau mengkontaminasi dirinya dengan dunia, orang yang sungguh-sungguh tidak mau untuk terpancing dengan pecah belah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bertahan. Kenapa? Karena kesatuan inilah yang menjadi ciri khas orang percaya. Ya, jadi ini perlu diingat. Karena itu saudara, jika Kristus telah menyelesaikan segala sesuatunya, lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hidupmu? Kan kita juga bergumul dengan tipu daya, segala sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mencemarkan, dan segala sesuatu yang akan memecah kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hidupmu? Ya. Nah, jangan membuat tembok atau penghalang yang akan menjadi pemecah di dalam hidup kita dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai koinonia dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ya, ada orang membangun tembok, tidak mau sungguh-sungguh mau hidup dekat dengan Tuhan. Ada yang ngomong begini, jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik, yang biasa-biasa saja. Ya, nah sehingga apa? Kita membangun tembok ya. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada tembok, maka kita akan terpengaruh dengan hubungan sesama, apalagi dengan Tuhan ya. Oleh karena itu, buang segala tipu daya, buang segala ketakutan, buang segala kecemaran, dan buang segala perpecahan. Oke? Lihat ke sebelahnya dan katakan, ikuti saya. Buang tipu daya, buang ketakutan, buang kecemaran, buang perpecahan. Oke? Ya, supaya apa? Kita bisa mengingat itu. Ya, kadangkala kita dengar firman, masuk kanan, keluar kiri. Ada yang belum masuk kanan sudah jatuh. Ada yang terbang tak kemana-mana. Ya, tapi bela firman Tuhan ini mengingatkan kita. Waktu Yesus berdoa, dia mendoakan kita. Supaya apa? Kita tetap di dalam Tuhan. Buang segala tipu daya, ketakutan, kecemaran, dan perpecahan. Ya, saya minta sekarang Anda tundukkan kepala. Ambil waktu kita mengoreksi diri kita. Nanti akan dibagikan kertas dan juga alat tulis ya sebelum dimatikan lampu.